Kalau kita lagi dapat masalah, sekarang kita beramal. Berarti amal kita sekarang ini bisa dipakai untuk masalah kita yang berikutnya. Sedangkan masalah kita yang sekarang nggak punya modal amalan, berarti modalnya apa biar masalah kita selesai? Modalnya adalah penghapusan dosa. Kalau dosa kita udah dihapuskan, baru masalahnya selesai. Sehingga para ulama diambil dari sebuah hadis mengatakan bahwa idza kathurat dzunubul 'abdi wa lam yakul lahu min 'amalin liyukaffiraha fabtalahu Allahu bil hazan liyukaffiraha. Kalau ada seorang hamba yang dosanya banyak dan dia tidak punya cukup amal untuk menghapuskan dosa-dosa itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia masalah atau ujian untuk menghapuskan dosa-dosanya. Itu hadis riwayat Tirmizi. Berarti cara Allah menghapuskan dosa hamba itu ada 3. 1 dengan dia bertaubat, 2 dengan dia beramal solih, yang ketiga dengan memberikan dia musibah. Dan kalau amal solih kita kurang, dosa kita di masa lalu besar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kita musibah untuk menghapuskan dosa-dosa kita itu. Sehingga benar jika ulama mengatakan banyak-banyaklah beramal, karena amal kita selain akan mengangkat derajat kita, amal itu juga yang akan menjadi penghapus dosa-dosa kita. Sehingga kalau dosa kita udah dihapuskan dengan amal solih, insya Allah Allah tidak akan memberikan kita ujian ataupun musibah yang besar dalam hidup kita, kecuali hanya ujian iman saja. Kan ujian tuh banyak bentuknya. Ada ujian iman, ada ujian karena kesalahan kita, ada ujian karena dosa-dosa kita, ada ujian untuk mengangkat derajat kita, ada ujian untuk menguji orang lain lewat kita. Itu macam-macam bentuk ujian. Intinya setidaknya berkurang beberapa jenis ujian. Salah satunya karena dosa-dosa dan kesalahan kita. Soalnya dosa kita sudah dihapus dengan amal soleh kita. Intinya kita selalu butuh amal soleh itu. Jadi jangan tunggu pas kita lagi banyak masalah baru beramal. Pas lagi susah baru rajin tahajud. Pas habis putus baru rajin itikaf. Nah ini berarti itikafnya nggak dipakai untuk menyambung lagi yang terputus, tapi untuk nanti kalau lamar lagi insya Allah diterima. Nih putus nih, ya kita temenan aja ya, misalnya kan bahasa standar lah ya, kita adik kakak aja gitu kan. Putus kan hancur tuh, lagi breaking heart, lagi hancur-hancurnya hatinya tuh. Obatnya di mana? Kalau dia obatnya datang ke tempat-tempat hiburan, paling dia akan hilang masalah sebentar, pulang dari situ muncul lagi masalahnya. Mungkin dia baik memilih obatnya itu datang ke masjid, itikaf atau ikut talim. Daripada saya mikirin itu, mending saya ikut talim aja. Datanglah ke masjid ikut talim, dengerin tausiah, dapat semacam siraman rohani gitu kan. Itu kan amal soleh, berpahala nggak tuh? Berpahala, tetapi amal soleh yang dia lakukan itu bukan untuk menyelesaikan masalah dia yang sekarang, tapi masalah dia yang akan datang. Masalah dia yang sekarang diselesaikan jika dosa-dosanya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan tunggu susah baru beramal, tapi justru ketika kita senang kita beramal, nanti amalan kita ketika senang itu dipakai ketika kita susah. Apa kata Allah di Al-Qur'an? Fadhkuruni azkurkum. Ingatlah aku akan ingat kalian. Artinya apa? Kata ulama tafsir, ingatlah aku ketika kalian senang, nanti aku akan ingat kalian ketika kalian. Apa mahar kita untuk istri kita atau untuk suami kita sebelum kita ketemu dia? Mahar kita itu adalah jaga diri. Apa kata Nabi? Aufu ta'ifu nisa'ukum. Jaga diri kalian, maka istri kalian akan menjaga dirinya untuk kalian. Jadi kalau kita pengen dapat cewek yang misalnya menjaga pandangan, kita harus jaga pandangan dulu. Kalau kita pengen dapat cewek yang pemalu, kita harus punya sifat malu. Kalau kita pengen dapat cewek yang orangnya cerdas, kita harus banyak belajar. Kita pengen dapat cewek itu yang benar-benar ideal menurut kita, kita juga harus memperbaiki diri kita supaya ideal. Jadi at-tayyibin lit-tayyibat. Orang-orang yang baik itu ketemunya dengan yang baik. Jadi gimana kita ngebayangin calon pasangan kita? Maka kita harus mulai diri kita dulu untuk menjadi seperti itu. Insya Allah Allah akan mempertemukan demikian. Kenapa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Memang ada pengecualian. Ada juga orangnya baik, soleh, tapi pasangannya enggak. Nah ini pengecualian. Enggak selalu terjadi. Yang banyak terjadi justru yang baik ketemu yang baik, yang tidak baik ketemu yang tidak baik. Atau yang baik ketemu yang tidak baik, kemudian menjadi ujian bagi dia atau menjadi rahmatan bagi dia, kemudian orang itu menjadi baik. Intinya perbaiki diri kita kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik, dan itu pasti berlaku. Jadi niatin aja dari sekarang. Kenapa kamu menundukkan pandangan? Biar dia di sana juga nundukin pandangan.
Kenapa kamu rajin taklim? Biar dia di sana juga rajin taklim. Siapa tahu ketemunya di taklim yang sama misalnya. Hal-hal yang seperti itu, perbaiki di diri, itu mahar kita. Dan itu akan berlaku banget buat pasangan kita. Atau bahkan udah menikah juga bisa kayak gitu. Kenapa? Karena orang yang sudah menikah akan diuji dengan pasangannya lewat dosa-dosanya sendiri. Saya pernah ngerasa kayak gitu. Saya misalnya habis taklim gitu ya. Ibu-ibu datang ke saya, Ustaz foto dong. Gitu kan. Ada sekitar 3-4 orang ibu-ibu pengen foto sama saya. Oh iya kan nggak enak tuh ditolak. Udah Ustaz foto dong gitu. Udah gitu fotonya nempel. Saya kesini ada ibu-ibu, kesini ada ibu-ibu kan gitu. Akhirnya aduh jadi gini saya tuh kayak orang menggigil. Terus karena udah agak jarang ditampilin lagi. Udah ada jepret gitu. Ternyata Allah langsung membalas. Mungkin pas kita pulang ke rumah ada tamu di rumah kita yang memang pekerjaan istri kita. Dia menyambut tamu sementara kita tidak ada di rumah dan seterusnya. Walaupun gak berbuat apa-apa tetapi kita diuji dengan hal yang sama. Dia akan Allah utus untuk ngeganggu istri kita sebagaimana kita juga pernah melakukan hal yang sama. Dan itu terjadi. Saya ngerasain banget. Dan bukan karena kesalahan istri saya juga, memang ada yang sengaja datang. Kadang-kadang ada SMS nyasar, ditelepon berkali-kali atau apalah. Mungkin karena saya beberapa kali ngebalas SMS, curhat atau konsultasi tengah malam. Jam 12 malam, Ustadz boleh tanya? Jam 12 malam. Ini Ustadz saya ada masalah segala macam. Saya baca panjang, di scroll aja gak selesai-selesai tuh curhatnya. Udah gitu dibalas, balasnya diladenin terus jadi panjang, larut gitu. Gak ada niat apa-apa tapi jadi larut. Ternyata nanti ada aja yang ganggu istri atau gimana aja. Pokoknya ada aja yang kayak gitu-gituan. Bisa jadi dari luar, bisa jadi macam-macam lah kasusnya. Intinya itu berlaku. Makanya saya percaya banget dengan istilah dari ulama, al-jaza min jinsil amal. Kalau bahasa orang Hindu mungkin karma ya. Tapi kalau kita gak nyebutnya karma tapi al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal.